Yesus baik, amin. Amin. Lalu pada saat kemarin kita sudah merayakan ini, peringati kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan dikasih ilustrasi kemarinnya, dramanya, sampai-sampai saya kalau misalnya bilang salibkan dia, sampai kata Nathan, aduh, Nathan katanya mau videoin, berat katanya dia, ya jadi Tuhan semuanya terima kasih Tuhan kepada kita, amin. Pada saat sore hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang saya ambil terdapat di dalam Daniel pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Dan sudah dapatkan, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saya akan bacakan. Perikopnya adalah akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsa akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu pada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Puji Tuhan, dari banget ya. Dari ada sudah akhir zaman. Pas kalau misalnya tanya, kamu ngomong apa? Share apa pada tentang akhir zaman? Berkali banyak. Di sini kita sama-sama belajar eskatologi. Amin. Kalau saya juga masih belajar. Kalaupun nanti akan mendapat yang lebih nanti Bapak Gembala ya. Haleluya. Di sini Alkitab mengatakan bagaimana bahwa kita berada dalam akhir zaman. Tuhan sudah mengungkapkan dan masih zaman dahulu kala sudah dikatakan bahwa akhir ini adalah akhir zaman. Untuk mengingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, untuk kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai terlelap dalam tidur. Bukan tidur dalam malam hari, tapi tidur rohani. Amin. Biarlah mari kita sama-sama kita bangun rohani kita. Haleluya. Bagaimana kita menuju daripada janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya dan dipenuhi oleh rohnya, untuk supaya kita melihat bagaimana kita bertemu di awan-awan permainan. Amin. Haleluya. Pada akhir zaman nanti, yaitu ada masa sukar. Kita sudah tahu ya, dari sekolah minggu sudah dikasihkan oleh guru sekolah minggu, nanti akhir zaman ada masa sukar, ada masa kelaparan, ada banyak peristiwa yang aneh, entah hujan es, entah air menjadi darah, gelap gulita, dan itu sudah terjadi. Haleluya. Hujannya sudah pernah terjadi, laut menjadi darah, darah sudah pernah terjadi, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang kalau bisa dilogika itu tidak masuk akal. Tetapi itulah firman Tuhan sudah tercatat. Amin. Tuhan sudah catat dalam firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen sudah mengetahui akhir zaman itu sebagaimana, dan akan ada juga akhir zaman yang sangat mengerikan. Tapi saya percaya kita semua di sini tidak akan mengalaminya. Amin. Masa antikris. Mau dia masa antikris 1 tahun ke 2 tahun, kita tidak ada di situ. Haleluya. Puji Tuhan. Masa di mana antikristus akan memerintah. Dalam ayat pokok kita akan bahas
bahas ada 4 hal mengenai akhir zaman. Yang pertama adalah kesesakan yang besar. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-21. Saya membacakan untuk kita semua. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini berbicara tentang masa 3,5 tahun aniaya. Masa di mana Antikris memerintah pada nanti. Siksaan itu yang akan terjadi kepada orang-orang yang percaya tetapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita ini masih dalam Matius pasal yang ke-25. Kita sudah tahu ya ayat ini yang tentang bagaimana gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya membaca dulu kita semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu terbangun semuanya lalu bereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit yang dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pada satu malam hari ini, pada sore hari ini, bagaimana kita harus berjaga-jaga saat ini. Amin. Berjaga-jaga dalam kita memikirkan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu datang seperti pencuri. Seperti pencuri nggak mungkin kan nyolong di rumah terus bilang, permisi mbak, saya mencuri dulu ya. Nggak mungkin kan. Seperti pencuri, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang kali yang kedua. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita belajar seperti gadis-gadis yang bijaksana, dipenuhi oleh Roh. Minyak berbicara tentang urapan Roh Kudus. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, mereka bawa pelita, tapi minyak mereka tidak cukup. Jangan sampai minyak dalam kehidupan kita itu tidak cukup. Amin. Melainkan cukup. Haleluya. Agar supaya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit. Ketika akhir zaman itu tiba, kita tidak akan lagi mendapati firman, melainkan maka dari itu Tuhan mengingatkan kita terus untuk bagaimana kita mempelajari firman itu siang dan merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Untuk mempelajarinya terus menjadi rema dalam kehidupan kita
supaya kita tetap berjaga-jaga. Jangan jadikan Alkitab dalam hidup kita itu jadi seperti, maaf ngomong, jimat. Kalau di Manado sana, kalau misalnya orang baru melahirkan, Alkitab taruh di atas tuh. Taruh Alkitab sampingnya kaca, biar supaya katanya gak ada. Itu kan jadi jimat kan. Bukan untuk dibaca, untuk dipelajari, ya kan? Untuk bisa menjadi kunci kita untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Ini jadi jimat. Di sini kita sama-sama belajar seperti gadis-gadis yang bijaksana, amin. Untuk benar kita mempersiapkan minyak itu agar cukup. Haleluya. Mari kita sama-sama. Sebentar lagi akan doa 10 malam. Ya. Haleluya. Di situ kita akan terus mengejar kekudusan itu, mengejar daripada kepenuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita, ya saya masih berdosa, begini. Saya juga masih berdosa. Saya juga masih banyak kekurangan. Masalah dalam hidup saya pun, saya masih mempergumulkan karakter saya sendiri. Tapi di sini kita sama-sama belajar untuk bagaimana seperti gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Tidak ada lagi. Seperti tahun kemarin katanya, tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Jujur, ketika saya tahu itu, saya deg-degan. Sebagai manusia ya, saya deg-degan. Bagaimana ini? Kalau misalnya ini. Tapi ada satu yang membuat kata pendeta Gilbert, ketika kita merespon hal-hal negatif itu, kita tidak akan bertumbuh. Jadi saya berusaha, kadang-kadang iblis itu pintar kan. Iblis itu seperti selalu mengintimidasi kita agar supaya kita terpuruk terus. Tapi di sini kita sama-sama belajar, amin. Terus tetap menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Bukan cuma yang cewek di sini. Kita semua di sini, semua kita di sini adalah gadisnya. Mempelai pria kita adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Agar supaya seperti yang di ayatnya yang ke-11 katakan, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Jawab di sana adalah, tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini perumpamaan. Ketika kita berjaga-jaga, kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tetapi kita selalu melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kita buka aja di Alkitab ayatnya yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-16. Saya membacakan untuk kita semua. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Melainkan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus mau dipimpin oleh Roh, agar supaya harapan dalam hidup kita itu selalu penuh. Amin. Di sini, tetapi buah Roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita sudah melihat drama seperti kemarin, bagaimana Tuhan disalib hanya untuk siapa? Hanya untuk kita yang sebenarnya ini bukan apa-apa dan menjadi seperti di perumpamaan seperti bulu domba. Kemudian kita dibersihkan oleh darahnya Yesus. Ayat yang kedua, kebangkitan orang mati. Pertama, kebangkitan orang-orang yang mati dalam Yesus dalam keadaan yang tidak dapat binasa untuk mendapat hidup yang kekal.
Yang kedua, sedangkan orang-orang yang kebangkitan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus terjadi di akhir dari 1000 tahun damai. Mereka dibangkitkan untuk apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Maka dari itu kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya datang ke gereja hanya rutinitas, itu hanya kosong berbunyi nyari, hanya menyatakan saya ini orang Kristen, saya rajin ke gereja. Tapi rajin ke gereja, tetapi yang firman Tuhan katakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mengecewakan hati Tuhan. Dalam gereja kita bernyanyi untuk Tuhan, tapi pikiran hati kita bukan untuk Tuhan. Jadi kita bisa belajar, amin, agar supaya nama kita biar dihapus dalam buku kitab kehidupan. Amin. Kita buka dalam Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang, sehingga dapat membuka gunungan kita itu dan membuka 7 meterai. Kita percaya ketika kita bisa menjaga buli-buli itu, minyak itu, kita akan bertemu dengan Tuhan di alam permainan. Amin. Kita akan menjadi pemuda remaja eklesia yang benar-benar menjadi gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna, gereja yang sesungguhnya itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Gereja yang sempurna itu ada dalam kehidupan kita. Dan di sini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita tidur. Mari bangun rohani kita. Amin. Bangunkan terus kerohanian kita agar supaya kita tetap terus urapan dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, selalu penuh, bahkan berlebih-lebih. Ya, jangan sampai kehabisan minyak buli-buli itu. Mari kita bisa menjadi garis-garis yang bijaksana, agar supaya ketika mempelai itu datang, kita masuk di dalam ruangan itu. Tidak seperti garis-garis yang bodoh. Mereka hanya di luar, tidak dapat masuk ke dalam. Walaupun kita, saya kan rajin ke gereja, saya begini, saya begini. Tapi firman Tuhan kata ketika kita tidak ada minyak, itu tidak akan berarti. Tuhan hanya katakan apa? Saya tidak mengenal kamu. Haleluya. Saya mau kita coba